nama saya Stefani Dwi Aziza Erlanda. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. NPM saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Bagi yang belum mengerti apa itu filsafat pendidikan dan apa itu teori manajemen pendidikan, yuk lihat video aku. Yang pertama, aku akan menjelaskan tentang pengertian filsafat pendidikan. Pengertian filsafat pendidikan adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang pendidikan. Ini melibatkan refleksi kritis tentang tujuan pendidikan, prinsip yang menggerakkan pembelajaran, dan dampaknya pada perkembangan individu dan masyarakat. Filsafat pendidikan itu intinya kayak otaknya pendidikan. Ini cabang filsafat yang ngebahas pertanyaan-pertanyaan penting kayak kenapa sih kita harus belajar atau apa tujuan dari pendidikan itu sendiri. Filsafat pendidikan mengajak kita membuat mikir lebih dalam tentang bagaimana pendidikan itu harus dijalankan, apa yang diajarkan, dan dampaknya buat individu sama masyarakat. Jadi, gak asal belajar aja, tapi ngerti asal dan tujuan dibaliknya. Yang kedua, tujuan filsafat pendidikan. Pertama adalah memberikan arahan dalam pendidikan, seperti menentukan tujuan, nilai, dan arah yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Yang kedua, mengembangkan pemikiran kritis, seperti membantu pendidik dan siswa berpikir kritis terhadap nilai, metode, dan tujuan pendidikan. Ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan, seperti merancang pendekatan dan metode yang relevan untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Yang keempat, membentuk karakter dan moral, seperti menanamkan nilai-nilai etika, moral, dan kemanusiaan dalam proses pendidikan. Kelima, menjawab tantangan pendidikan, seperti memberikan pandangan dan solusi terhadap masalah-masalah pendidikan di masyarakat. Yang ketiga, hubungan filsafat pendidikan dengan pendidikan. Jadi gini, filsafat pendidikan itu kayak fondasi buat pendidikan. Nah, ini ada beberapa contohnya biar kalian gampang mengerti. Yang pertama, dasar pemikiran. Filsafat membantu pendidikan tahu apa yang penting diajarin. Misalnya, sekolah ngajarin sopan santun karena pendidikan percaya moral itu bakal penting buat kehidupan kita. Kedua, panduan praktik. Gimana cara ngajarnya? Nah, filsafat kasih arahan juga. Contohnya, kalau belajar soal tanaman, nggak cuma baca buku doang, tapi langsung praktek bagaimana nanam di kebun sekolah gitu. Ketiga, pengembangan kurikulum. Sekolah bikin pelajaran seni, olahraga, atau musik karena pendidikan itu nggak cuma buat otak, tapi juga buat ngembangin bakat dan minat siswa. Keempat, pembentukan karakter. Guru ngajarin siswa buat percaya diri dan berani bikin keputusan sendiri. Jadi, mereka ngerti apa yang mereka mau capai di masa depan. Kelima, pengaruh pada kebijakan. Misalnya, pemerintah bikin aturan supaya semua anak bisa sekolah bareng, termasuk anak yang punya kebutuhan khusus. Jadi, pendidikan bisa dinikmati semua orang. Singkatnya, filsafat pendidikan itu yang bikin pendidikan jadi lebih terarah, nggak asal, dan bermanfaat buat semua orang. Yang keempat, peranan filsafat pendidikan. Pertama, memberikan arahan di tengah perubahan. Zaman sekarang, pendidikan kan makin maju, tapi kadang malah bingung mau fokus kemana. Nah, filsafat pendidikan ngebantu kita tetap tahu tujuan utama pendidikan. Misalnya, bikin generasi yang nggak cuma pintar, tapi juga punya moral. Yang kedua, mengajarkan kita critical thinking. Di era banyak informasi, kayak sekarang, penting banget buat anak-anak diajarin cara mikir kritis. Filsafat ngasih dasar buat mereka bisa milah mana informasi yang benar dan mana yang informasi hoax. Ketiga, membentuk generasi masa depan. Filsafat memastikan pendidikan enggak cuma mengajarkan nilai akademik, tapi juga bikin anak-anak siap menghadapi kehidupan nyata, kayak kerja, bergaul, dan bertanggung jawab. Nah, manajemen pendidikan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan serta sumber untuk mencapai tujuan seefisien dan seefektif mungkin. Manajemen pendidikan itu intinya gimana cara mengatur dan mengelola semua hal yang berkaitan dengan pendidikan supaya tujuannya tercapai dengan cara yang paling efektif dan efisien. Jadi, manajemen pendidikan itu nggak cuma soal gimana cara kita ngajar, tapi juga gimana cara kita ngatur sekolah, mengelola anggaran, memilih metode pengajaran yang tepat, dan membuat suasana belajar yang nyaman.
Yang kedua, fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu, tentu harus mengacu pada fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, serta evaluasi. Fungsi-fungsi tersebut harus dilakukan secara terencana, sistematis, berkesinambungan, sehingga tujuan yang hendak dicapai, yaitu mutu pendidikan yang baik, terlaksana. Yang terakhir, teori-teori manajemen pendidikan. Yang terakhir, teori-teori manajemen pendidikan. Yang pertama, teori klasik. Teori klasik ini percaya kalau manusia itu logis dan rasional. Artinya, orang bekerja karena mereka sadar itu penting dan punya tujuan yang jelas. Fokusnya lebih ke tugas-tugas dan struktur kerja yang rapi. Yang kedua, teori neoklasik. Teori ini muncul karena teori klasik dianggap kurang memperhatikan sisi manusia sebagai makhluk sosial. Para tokoh aliran ini menyatakan hakikat organisasi adalah kerjasama. Manajemen dapat bekerja secara efisien dan tetap hidup jika tujuan organisasi dan kebutuhan perorangan yang bekerja dijaga dengan baik. Yang ketiga, teori modern. Teori ini menganggap organisasi itu seperti sistem yang terbuka dan rumit. Semua bagian saling terhubung. Jadi, masalah yang harus diselesaikan dengan pendekatan yang menyeluruh. Dalam konteks pendidikan, teori ini melihat semua aspek dari siswa, guru, sampai kurikulum sebagai bagian dari sistem yang harus bekerja sama agar berjalan dengan lancar. Nah, itulah penjelasan dari saya apa itu filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Bagaimana? Udah lumayan ngerti nggak tentang apa itu filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan? Jika kamu udah lumayan ngerti, jangan lupa isi pertanyaan di deskripsi ya. Bye-bye.